Kalidou Koulibaly, seorang bek tengah asal Senegal, bergabung dengan Chelsea pada Juli tahun 2022 pada usia 31 tahun, setelah 8 tahun yang sukses di Napoli. Chelsea membayar sekitar $42 juta untuk mendatangkannya, termasuk tambahan-tambahan. Pada musim pertamanya di Premier League, Koulibaly tampil dalam 32 pertandingan dan mencetak 2 gol. Debutnya bersama Chelsea berlangsung pada 6 Agustus tahun 2022, saat timnya mengalahkan Everton 1-0. Gol pertamanya datang 8 hari kemudian, dalam hasil imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Namun, penampilan Koulibaly tidak sepenuhnya memenuhi harapan. Pada Juni tahun 2023, setelah hanya 1 musim, ia pindah ke klub Arab Saudi, Al Hilal, dengan biaya sekitar 20 juta sterlin. Selama musim pertamanya di Al Hilal, Koulibaly bermain dalam 50 pertandingan, mencetak 2 gol, dan membantu tim meraih gelar Liga, Supercopa Saudi, dan Coppa Rede Championi. Transfer Leonardo Bonucci dari Juventus ke AC Milan pada musim panas 2017 merupakan salah satu langkah mengejutkan di bursa transfer Italia. Bonucci, yang telah menjadi pilar pertahanan Juventus selama 7 musim, memutuskan pindah ke Milan dengan biaya sekitar $42 juta pada usia 30 tahun. Kedatangan Bonucci diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Milan dan membawa pengalaman berharga. Namun, musim pertamanya di San Siro tidak berjalan sesuai harapan. Tim mengalami kesulitan dalam menemukan konsistensi, dan performa Bonucci menurun dibandingkan masa jayanya di Juventus. Pada Oktober tahun 2017, ia menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Genoa yang menambah tekanan terhadapnya. Pada Juli tahun 2018, Bonucci mengajukan permintaan transfer untuk kembali ke Juventus. Meskipun ada pembicaraan antara kedua klub, kesepakatan akhirnya terwujud dengan pertukaran antara Bonucci dan Mattia Caldara. Paulinho, pemain tengah asal Brasil, memiliki perjalanan transfer yang menarik antara Guangzhou, Evergrande, dan FC Barcelona. Pada 14 Agustus tahun 2017, Barcelona mengaktifkan klausul pelepasan Paulinho senilai €40 juta untuk membawanya dari Guangzhou ke Camp Nou. Setelah 1 musim di Spanyol, pada Juli tahun 2018, Paulinho kembali ke Guangzhou Evergrande dengan status pinjaman selama 1 tahun, yang kemudian menjadi permanen pada Januari tahun 2019 pada usia 30 tahun dengan biaya €42 juta. Kembalinya Paulinho ke Guangzhou Evergrande memberikan dampak signifikan bagi klub tersebut. Selama periode ini, ia membantu tim meraih beberapa gelar, termasuk gelar Liga Super China dan Liga Champions AFC. Pada musim panas 2022, FC Barcelona berhasil merekrut striker Polandia yang berusia 33 tahun. Robert Lewandowski dari Bayern Munich dengan nilai transfer sekitar €45 juta, yang dapat meningkat hingga €50 juta melalui bonus. Lewandowski menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2026. Dengan klausul pelepasan sebesar €500 juta, kedatangan Lewandowski diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Lionel Messi dan meningkatkan daya serang Barcelona. Namun, transfer ini tidak lepas dari kontroversi. Barcelona harus menghadapi tantangan finansial untuk memenuhi kewajiban, gaji, dan transfer, termasuk menjual 10% hak siar La Liga mereka untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Selain itu, Barcelona hampir menjadi korban penipuan saat proses transfer Lewandowski. Seorang penipu yang mengaku sebagai agen Lewandowski berusaha menipu klub dengan meminta komisi €830.000. Untungnya, bank menandai transaksi tersebut sebagai transaksi berisiko tinggi dan memblokir pembayaran tersebut. Di lapangan, Lewandowski menunjukkan performa impresif. Pada musim pertamanya, ia mencetak 33 gol di semua kompetisi, dengan 23 gol di La Liga dan membantu Barcelona memenangkan gelar Liga. Namun, hubungan Lewandowski dengan pelatih Xavi Hernandez sempat tegang, yang mempengaruhi hubungannya dengan beberapa rekan setim. Situasi ini berubah dengan kedatangan pelatih Hansi Flick, yang sebelumnya bekerja dengan Lewandowski di Bayern Munich. Di bawah asuhan Flick, Lewandowski kembali menemukan performa terbaiknya, mencetak lebih dari 1 gol per pertandingan, dan memulihkan hubungan baik dengan rekan-rekannya, termasuk pemain muda seperti Lamine Yamal. Secara keseluruhan, meskipun transfer Lewandowski ke Barcelona menghadapi berbagai tantangan,
baik di luar maupun di dalam lapangan. Pemain berusia 36 tahun ini berhasil beradaptasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Pada September tahun 2023, Marco Verratti, gelandang tengah berusia 30 tahun asal Italia, meninggalkan Paris Saint-Germain PSG setelah 11 tahun berkarier di klub tersebut. Ia bergabung dengan klub Qatar Al Arabi SC dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 45 juta euro, menjadikannya sebagai transfer termahal dalam sejarah Qatar Stars League. Selama di PSG, Verratti meraih berbagai prestasi, termasuk 9 gelar Ligue 1 dan 6 Coupe de France. Ia juga menjadi bagian penting dari tim nasional Italia yang menjuarai Euro ke 2020. Setelah pindah ke Al Arabi, Verratti menghadapi tantangan. Tim tersebut mengalami penurunan performa, berada di posisi X dari 12 tim di liga. Hanya 1 poin di atas zona degradasi. Kekalahan 4-3 dari Al Wakrah menambah tekanan. Meskipun Verratti berusaha memberikan kontribusi positif. Selain itu, spekulasi mengenai masa depannya muncul dengan laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan kembali ke Eropa. Klub-klub seperti Inter Milan, Fulham, West Ham, dan Bournemouth dikabarkan tertarik. Namun, hambatan utama adalah gaji tinggi Verratti yang mencapai 30 juta euro per tahun. Pada tahun 2020, FC Barcelona melakukan pertukaran pemain dengan Juventus yang melibatkan Arthur Melo dan Miralem Pjanic. Barcelona menerima 72 juta euro, ditambah 10 juta euro dalam bentuk tambahan potensial untuk Arthur. Sementara Juventus membayar 60 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk tambahan potensial untuk Pjanic. Namun, langkah ini menuai kritik karena diduga lebih didorong oleh kebutuhan finansial klub daripada pertimbangan teknis. Barcelona saat itu menghadapi tekanan finansial dan harus memenuhi target pendapatan tertentu sebelum akhir musim fiskal. Hal ini menyebabkan manajemen klub mencari solusi cepat untuk menyeimbangkan pembukuan, salah satunya melalui pertukaran pemain ini. Dari perspektif teknis, beberapa pihak meragukan manfaat jangka panjang dari transfer ini. Arthur, yang lebih muda, dianggap memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan Pjanic, yang saat itu sudah berusia 30 tahun dan dianggap berada pada fase menurun dalam kariernya. Setelah transfer, Pjanic mengalami kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona dan tidak berhasil memenuhi ekspektasi yang tinggi. Dia kemudian dipinjamkan ke klub lain, termasuk Besiktas, dan mengkritik pelatih Ronald Koeman atas kurangnya kesempatan bermain yang diberikan kepadanya. Secara keseluruhan, transfer Pjanic ke Barcelona lebih dipandang sebagai langkah bisnis untuk mengatasi masalah finansial klub saat itu, daripada sebagai strategi penguatan tim secara teknis. Casemiro, gelandang bertahan asal Brasil, bergabung dengan Manchester United pada Agustus tahun 2022. Setelah transfer dari Real Madrid, biaya transfernya mencapai 60 juta sterlin, ditambah 10 juta sterlin dalam bentuk tambahan, menjadikannya salah satu transfer terbesar untuk pemain berusia di atas 30 tahun. Pada musim perdananya, Casemiro memberikan dampak signifikan dengan membantu United memenangkan Piala FA, mencetak gol penting di final, dan mendapatkan penghargaan Alan Hardaker Trophy. Namun, pada musim berikutnya, performanya menurun. Terlihat dari 2 kartu merah yang diterimanya di Premier League. Pada September tahun 2024, penampilannya kembali mendapat sorotan negatif setelah kesalahan fatal dalam pertandingan melawan Liverpool. Perkembangan ini memicu perdebatan di kalangan fans mengenai masa depannya di klub. Beberapa fans bahkan membuat video yang menuntut Casemiro meninggalkan Manchester United. Transfer Neymar dari Paris Saint-Germain PSG ke Al Hilal pada Agustus tahun 2023 menimbulkan berbagai pendapat dan kontroversi. Nilai transfer yang mencapai 90 juta euro menjadikannya sebagai salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola Arab Saudi. Namun, performa Neymar di Al Hilal jauh dari harapan. Selama 18 bulan, ia hanya tampil dalam 7 pertandingan dengan total 428 menit bermain, mencetak 1 gol dan 3 assist. Cedera serius, termasuk robekan ligamen anterior ACL pada Oktober tahun 2023 yang memaksanya absen hampir setahun. Serta cedera hamstring saat kembali bermain, semakin memperburuk situasinya. Dari segi finansial, transfer ini juga menuai kritik.
dengan gaji tahunan sekitar 150 juta euro. Total biaya yang dikeluarkan Al Hilal untuk Neymar diperkirakan mencapai 390 juta euro selama 2 tahun kontrak, termasuk biaya transfer dan gaji. Pada Januari tahun 2025, Al Hilal dan Neymar sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Pelatih Jorge Jesus menyatakan bahwa Neymar tidak lagi dapat tampil di level yang diharapkan mengingat keterbatasannya akibat cedera. Secara keseluruhan, transfer Neymar ke Al Hilal dianggap sebagai salah satu langkah yang kurang berhasil, baik dari sisi performa di lapangan maupun efisiensi finansial. Harry Kane, kapten tim nasional Inggris, resmi pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munich pada 24 Agustus 2023 dengan nilai transfer mencapai 100 juta sterlin, menjadikannya rekor transfer Bundesliga. Setelah bergabung dengan Bayern, Kane mengungkapkan bahwa ia merasa peningkatan aura sebagai pemain dan percaya peluangnya untuk meraih Ballon d'Or semakin besar. Direktur Bayern, Uli Hoeneß, menilai bahwa Kane layak setiap euro dari biaya transfer yang dikeluarkan. Namun, baru-baru ini muncul laporan yang menyebutkan bahwa Kane sedang mempertimbangkan kembali ke Premier League musim panas ini. Dengan Tottenham bukanlah klub favorit untuk mendapatkan tanda tangannya. Pada tahun 2018, Juventus mengontrak Cristiano Ronaldo dari Real Madrid dengan biaya transfer sekitar 117 juta euro di usianya yang ke-33 tahun. Menjadikannya salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola saat itu. Tujuan utama Juventus mendatangkan Ronaldo adalah untuk meraih gelar Liga Champions yang telah lama mereka idam-idamkan. Meskipun Ronaldo memberikan kontribusi signifikan dengan mencetak banyak gol, tim gagal mencapai target tersebut. Selain itu, beban finansial akibat gaji tinggi Ronaldo diduga mempengaruhi kemampuan klub dalam memperkuat sektor lain, seperti lini tengah. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.